Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan bahwa pagi hari ini di dapur ini saya ada di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Rasto. Ini Bu Carti. Kebetulan Pak Rasto sudah berangkat bekerja ya. Iya. Ini sedang goreng bakwan Bapak Ibu. Nah, ini sudah kecium nih, udah bikin lapar. Dan di sebelah saya ada Dek Samuel. Kelas berapa sekarang kamu? 5. Kelas 5. Lalu juga ada Asi yang naik kelas 11. naik 11. Lalu kemudian ada Henok yang SMP kelas 8. kelas 8. Nah, ini kami berkumpul di dapur ini, dapurnya Mbak Carti yang sedang masak bakwan. Kita mau ngobrol-ngobrol. Ini jadi keluarga Mas Rasto ini tinggal di Limpakus ya. Ini namanya Limpakus, betul ya? Iya. Tahu RT berapa? RT 5 RW 4. RT 5 RW 4 dan satu-satunya orang Kristen di tempat ini. Dan Mbak Carti ini yang pertama kali jadi Kristen, lalu kemudian Mas Rasto. Dan bukan dari keluarga Kristen ya? Bukan dari keluarga Kristen, tapi mengenal Tuhan karena hidup bersama dengan orang Kristen yang baik, yaitu Ibu Paryono. Dan kami hendak bicara soal firman Tuhan, pergumulan saudara-saudara di tempat ini, keluarga Mbak Carti dan Mas Rasto, bagaimana mereka hidup di dalam Tuhan meskipun Kristen satu keluarga ya, nggak ada teman yang lain ya, nggak ada. Dan kita akan ngobrol bersama dan sebelumnya tetap bisa masak, tapi kita berdoa dulu. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini karena kami Tuhan sudah berkati untuk boleh merasakan anugerah di pagi hari ini. Dan kami bersyukur kami boleh Tuhan antar sampai di keluarga Bapak Ibu Rasto dan kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkaulah yang menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Sambil terus masak ya, Mbak. Iya. Ini sejak kapan Mbak Carti jadi Kristen? 1991. 1991. Bulan Desember. Bulan Desember. Dibaptisnya itu ya? Iya. Terus pertama kali saya ikut Natal itu firman Tuhan, firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Dan itu yang kemudian membuat Mbak Carti merasa terpanggil untuk jadi Kristen. Padahal bukan dari keluarga Kristen ya. Bukan. Dan di sini tidak ada yang jadi Kristen. Tidak ada yang jadi Kristen. Lalu kemudian menikah dengan Mas Rasto. Lalu Mas Rasto bersedia. Memang kebetulan Mas Rasto sudah kerja di Siloam. Sudah kerja di Siloam. Jadi gembala kambing. Tapi pas pulang disuruh sama almarhum Bu Darni itu ambil ijazah SD, ternyata sudah dibakar sama mbahnya karena mbahnya nggak tahu. Oh, nggak tahu kalau itu ijazah penting. Iya, terus dia pergi ke Jakarta. Dia depresi karena sudah disuruh mau sekolah SMP, terus ternyata nggak ada ijazahnya dibakar. Jadi, dia depresi, terus sudah itu dia pergi ke Jakarta. Terus di Jakarta dia kenal orang Kristen juga. Di sana dia ikut ke gereja dan dibaptis di gereja Gisi. Oh iya, jadi Mas Rasto itu bukan karena menikah dengan Mbak Carti, tapi memang sama-sama terpanggil. Iya. Padahal Mas Rasto orang sini juga ya? Orang sini. Orang sini. Jadi luar biasa pengalaman iman, tumbuh mengenal justru dari orang-orang Kristen yang baik. Dan ini menjadi catatan bagi kita Bapak Ibu, bahwa ternyata kekristenan kita, kasih karunia kita ya Mbak ya, bisa menjadi pewartaan bagi banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Dan sampai sekarang sendiri ya, sendiri sekeluarga ini ya, sendiri sekeluarga ini. Tidak malu Samuel jadi orang Kristen? Tidak. Yang kencang, tidak malu? Tidak. Tidak malu, kenapa? Kan temennya beda iman. Kenapa? Suka dikata-katain nggak? Enggak. Tapi rasanya mantap jadi orang Kristen. Mantap. Kemarin kamu masih ingat nggak baptisnya tanggal berapa? Masih. Tanggal berapa? Ayo. Tanggal 16 Agustus. 16 Agustus bersama dengan Mbak Asi ya, juga di CD ya. Ya Bapak Ibu, ini Samuel, ini Asi dan ini Henok, putra-putri dari Mbak Carti yang tetap saat ini, mudah-mudahan sampai besok ya. Bener loh, nanti ditayangin ternyata
Oh, sampai selama-lamanya ya? Sampai selama-lamanya ikut Tuhan Yesus. Nah, sampai Tuhan Yesus memanggil. Sampai Tuhan Yesus memanggil, itu keinginan dari ibu. Ya. Kenapa Mbak Carti kok pingin anak-anaknya sampai Tuhan Yesus memanggil tetap jadi Kristen? Karena saya percaya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan dan hidup yang kekal. Nah itu, jadi yang bisa memberikan keselamatan dan hidup yang kekal hanya Tuhan Yesus. Asih punya pengalaman nggak? Jadi orang Kristen, jadi anak Kristen, sekolahnya sekolah negeri ya? Ini sekolahnya dulu SD-nya negeri ya? Iya. Semuanya SD-nya negeri. Sekarang Samuel juga SD negeri ya? Pengalaman apa yang rasanya berat jadi orang Kristen? Waktu apa? Waktu kelas 5 itu ada guru yang ulang tahun, wali kelas. Terus teman-teman cewek suruh usul, suruh ibu yang bikin roti. Tapi teman-teman cowok tuh nggak terima, katanya itu yang bikin orang Kristen gitu. Oh, jadi karena iya, jadi ada guru ulang tahun, wali kelas dan kemudian ASI usul bikin roti, teman-teman lalu kemudian mau minta tolong ibu tapi nggak oke karena yang buat tangannya orang Kristen. Iya. Jadi haram ya. Iya. Kalau Henok punya pengalaman nggak jadi murid Kristen satu-satunya? Ya paling cuman sama guru agama doang sih gitu. Disuruh nggak boleh di kelas kalau lagi agama, suruh keluar gitu. Terus kalau ada itu ekstra, ya bukan ekstra sih, kayak lomba-lomba. Iya, lomba-lomba kayak pramuka gitu nggak boleh ikut. Karena nggak pakai hijab ya? Iya, karena Kristen sendiri. Karena Kristen sendiri. Jadi kesempatan untuk maju itu justru terhalangi karena tidak bisa menggunakan tradisi-tradisi yang bukan orang Kristen ya. Iya. Merasa sakit nggak? Sakitnya tuh di sini. Merasa sakit nggak? Enggak sih, karena mau ikut Tuhan Yesus. Nggak. Merasa ini nggak? Apa marah nggak? Marah sih iya, cuma tetap aja harus ngikut Tuhan Yesus. Harus ngikut Tuhan Yesus. Nah, jangan lupa loh Mbak. Samuel, kemarin Bu Maria dengar cerita, katanya Samuel itu kalau lagi pelajaran agama, kan Samuel nggak dapat pelajaran agama Kristen kan di sekolahan kan, nggak ada gurunya kan. Jadi Bapak Ibu ini sekolah SD negeri, meskipun ada muridnya Kristen, tidak mendapatkan pelajaran agama Kristen. Jadi mereka diminta untuk minta nilai di gereja ya. Iya. Jadi ada mata pelajarannya, tetapi tidak ada pengajarannya. Berarti harus rajin sekolah minggu ya kan? Harus rajin ke gereja. Kemarin kan ceritanya kalau kamu pas lagi pelajaran agama, lalu kamu ngapain di dalam? Bermain. Mainnya gimana? Ya main lari-lari. Lari-lari. Tapi pernah di kelas nggak? Nah, Kalau di kelas ngapain? baca kitab. Baca Alkitab. Jadi kamu pelajaran agama Islam tapi kamu bawa Alkitab. Wah, top banget. Kamu nggak malu? Nggak malu? Enggak. Terus kamu buka baca Alkitab? Baca? Ya. Iya. Lalu reaksinya teman-teman yang lain lihat kamu baca Alkitab gimana? Ya ditanyain. Tanyain itu apaan gitu ya. Terus kamu jelasin? Iya. Jelasin. Terus setelah dijelasin temennya pada pengen juga baca? Iya. Pengen baca loh, padahal itu Alkitab ya kan? Yalah, masakan aja haram apalagi Alkitab. Iya, Alkitab ya kan? Dan akhirnya teman-teman bisa tahu itu ya sedikit-sedikit ya. Nah, suka tanya-tanya sama Samuel nggak? Iya. Oh, terus kamu jawab? Iya. Iya, pinter luar biasa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, selain mereka sekolah tidak dapat pelajaran agama Kristen ya Mbak ya, mereka harus berjuang untuk menyesuaikan diri dengan pelajaran yang bukan agamanya, tetap tidak minder ya kan, tetap punya percaya diri dan lebih justru bisa menjadi sarana pewartaan ya kan. Ya, kayak tadi Samuel ditanya bisa menjawab gitu ya, apa itu Alkitab, isinya apa, bisa menjawab. Dan luar biasanya Mbak Carti ini tadi dibilang Mas Rasto saja ijazah SD-nya kebakar gitu ya. Artinya secara pendidikan tidak seperti ASI yang sekarang SEMEA gitu ya, atau SMK. Tidak seperti Henok yang sekarang SMP Kristen ya Nok ya.
Artinya pendidikan Mas Rasto itu bukan pendidikan yang tinggi ya Mbak? Iya. Tapi bisa mendidik Samuel, Asi, Henok untuk tetap tadi gondelan Tuhan Yesus. Jadi yang membuat bangga Mbak Carti dan Mas Rasto bukan karena mereka sekedar pintar, bukan karena mereka nanti bisa kerja punya uang gitu kan ya, tapi tetap mengenal Tuhan Yesus dan mencintai Tuhan Yesus. Dan luar biasanya ini nih yang 3 ini. Biasanya anak-anak kan pingin punya teman-teman yang sama ya kan, seneng yang lain pada kemana, ikut kemana, tapi mereka tetap percaya diri kalau mereka yakin akan tetap Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus memanggil. Dan Bapak Ibu, ada firman Tuhan, Samuel bisa baca? Ini pegang tangan 2. Dari Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5. Dibaca pelan-pelan aja. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepada dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan perkataan Tuhan, dan menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkan itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadanya. Terima kasih. Bapak Ibu, saya akan bacakan kembali ayat yang baru saja dibacakan oleh Samuel, diambil dari Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5 yang berkata demikian. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita, dan kiranya ini juga menjadi kekuatan bagi kita semua, Mbak Carti. Ternyata dari firman Tuhan ini ketika Musa bilang, aku mau bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya kan? Tapi aku nggak bisa ngomong. Kasih Harun, ya kan, saudaranya yang bisa ngomong. Tapi aku nggak tahu lagi bagaimana kalau mereka nggak percaya. Apa yang ada pada tanganmu? Tongkat dijadikan ular. Nanti kemudian apa lagi? Dia keluarkan tangannya menjadi putih dan sebagainya, ya kan? Jadi Tuhan itu akan mampukan kita, yang ada pada kita itu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi sarana pewartaan, ya kan? Mbak Carti, puji Tuhan, dipercaya untuk mengelola posyandu. Bisa juga mengelola PKK dan Dawis di sini. Tuhan luar biasa. Dengan keberadaan Tuhan jadikan itu sebagai alat pewartaan. Samuel, ya kan? Meskipun kamu masih SD, nggak takut, karena kamu nanti akan dipakai Tuhan dengan keberadaanmu untuk membuat orang percaya, ya kan? Percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Begitu pula Asih dan Henok. Apalagi ini sudah remaja-remaja semua. Hati-hati, ya kan ya? Iya, dalam bergaul, dalam berteman, justru kita harus jadi orang yang bisa mewartakan kabar baik. Dari sikap kita, dari tutur kata kita, gitu ya. Ya, dan kiranya ini juga berlaku bagi kita, Bapak Ibu, keluarga Mbak Carti dan Mas Rasto saja percaya diri menjadi keluarga yang satu-satunya Kristen di daerah sini. Anak-anak mereka
tidak mendapatkan pendidikan dini Kristen di sekolah, tapi mereka luar biasa tetap pede di tengah-tengah tekanan, tetapi mereka yakin dan tidak merasa malu, tapi tetap akan menjadi pewarta-pewarta kabar baik. Dan kiranya itu juga berlaku bagi Bapak Ibu semua, dan kiranya tetap yakin bahwa yang memberikan kita kemampuan untuk membuat orang percaya kepada Tuhan adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Salam damai bagi kita semua. Amin. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.